Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Ibaki adalah kota di Kolombia Barat yang dikenal dengan warisan musiknya. Di sana terdapat Plaza de Bolivar yang dipenuhi dengan pepohonan dan juga Katedral Ibaki yang memiliki menara lonceng yang diatapi oleh kubah. Di dekatnya ada Konservatorium Tolima yang sering dipakai untuk mengadakan konser. Juga ada Museum Seni Tolima yang memiliki koleksi yang bervariasi. Di sebelah barat laut terdapat Combema Canyon yang hijau, rumah bagi beruang, burung kondor, dan rubah. Lebih jauh ke barat laut, ada puncak-puncak gunung yang tertutup salju di Taman Nasional Los Nevados. Nah, di kota inilah Rosemary Castellon lahir pada tahun 2003. Sejak lahir, Rosemary memancarkan kehangatan. Dia anak yang penuh kasih sayang, periang, dan baik hati. Rosemary adalah tipe orang yang senyumnya dapat meredakan ketegangan, yang kehadirannya mampu membawa cahaya ke ruang manapun. Saat tumbuh dewasa, Rosemary tinggal bersama orang tuanya dan dua kakak laki-lakinya di lingkungan yang tenang di mana dia dikenal dan dihormati. Rosemary bukan hanya menjadi anak yang termuda, tapi dia juga adalah anak perempuan satu-satunya dan keluarganya sangat menyayanginya. Dia sangat akrab dengan kedua saudaranya, walaupun sesekali mereka pasti saling bertengkar. Intinya Rosemary ini tidak pernah menjadi sumber kekhawatiran bagi keluarganya. Di usianya yang baru 15 tahun, Rosemary sudah berpikir jauh melampaui batas usianya. Ketika dia berada di tahun terakhir sekolah menengah atas, Rosemary bertekad untuk menjadi siswa yang berprestasi. Di samping mengerjakan tugas sekolahnya yang rutin, dia juga mendaftarkan dirinya mengikuti kursus bahasa Inggris, sebuah keputusan yang mencerminkan keinginannya untuk membuka pintu baru bagi dirinya sendiri. Dia bermimpi suatu saat nanti dia bisa menjadi dokter hewan. Tujuannya melakukan semua ini adalah untuk mengangkat keluarganya keluar dari kesulitan ekonomi. Setiap orang yang mengenal Rosemary dapat melihat bahwa dia bukan hanya seorang pemimpi. Guru-gurunya memuji kedisiplinan dan prestasi akademisnya. Tetangganya mengagumi sikapnya yang lembut dan kesediaannya membantu siapapun yang membutuhkan. Dalam sebuah komunitas di mana banyak orang menyendiri, Rosemary malah tampil menonjol karena kebaikan hatinya dan mudah didekati. Dia adalah sosok yang dikenal suka berjalan-jalan di lingkungan sekitar, sering berhenti untuk mengobrol dan selalu tersenyum. Di rumah, orang tuanya bersikap protektif bukan karena tidak percaya, tetapi karena mereka sangat sayang terhadap Rosemary. Lingkungan tempat mereka tinggal mungkin terlihat damai, tetapi mereka sadar di luar sana akan selalu ada bahaya yang mungkin mengintai. Mereka sangat perhatian terhadap Rosemary, karena dia adalah kebanggaan mereka, kegembiraan mereka, dan mereka ingin melindunginya dari bahaya apapun. Pada suatu pagi di hari Selasa, 26 Februari 2019, keluarga Rosemary yang lagi asik berkumpul untuk menyantap sarapan sederhana sebelum memulai hari. Saat Rosemary berangkat ke sekolah, dia sempat memeluk ibunya untuk berpamitan. Karena sekolahnya agak jauh, Rosemary naik angkutan umum, rutinitas yang biasa dilakukannya. Pagi itu, untungnya, dia bisa tiba di sekolah tepat waktu dan langsung masuk ke kelasnya. Rosemary sebenarnya gak sabar menanti sore tiba, karena saudara laki-lakinya membeli telepon seluler baru dan dia ingin segera pulang untuk melihatnya. Kelas hari ini semestinya dijadwalkan dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Tetapi sayangnya ada perubahan rencana yang mengejutkan semua orang. Hari itu, karena ada penetapan jam bus daerah yang diubah pemerintah, pihak administrasi sekolah akhirnya mengumumkan para siswa akan dipulangkan lebih awal, yakni sekitar pukul 1.30 siang. Waktu luang yang tak terduga ini membawa kegembiraan bagi para siswa. Mereka semua bersorak kesenangan. Tanpa banyak babi bu, mereka langsung meninggalkan halaman sekolah sambil tertawa, bersemangat dan gembira untuk menikmati sisa hari itu. Rosemary ada di antara mereka. Dia terlihat mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman dan guru-guru sebelum dia melanjutkan perjalanan pulang seperti biasanya. Perjalanan dari sekolah ke rumahnya biasanya memakan waktu tidak lebih dari 10 menit. Mungkin 15 menit jika macet. Hanya saja sekitar 600 meter mendekati rumahnya, Rosemary harus melewati jalan setapak yang sepi dan terisolasi yang diapit oleh perbukitan. Karena itu, saudara laki-lakinya yang bernama Roy secara rutin menunggunya di halte bus terdekat untuk menemaninya sepanjang sisa perjalanan. Hari itu, karena tahu Rosemary akan dipulangkan lebih awal, Roy memastikan untuk tiba di sana sekitar pukul 1.55 siang, agar tepat waktu untuk menemuinya.
Namun setelah ditunggu, menit demi menit berlalu, Rosemary tak kunjung datang. Tepat pukul 2.19 siang, setelah menunggu lama, Roy memutuskan untuk pulang. Dengan asumsi Rosemary mungkin telah mengambil rute yang berbeda atau tiba lebih dulu darinya. Namun saat dia sampai di rumahnya, Rosemary tidak ada di sana. Awalnya Roy dan keluarganya mengira pasti ada perubahan rencana. Tetapi anehnya, Rosemary ini bukanlah orang yang suka mengganti rencana tanpa menelpon keluarganya. Biasanya jika ada rencana yang berubah, Rosemary pasti menelpon untuk meminta izin terlebih dahulu. Menjelang pukul 4 sore, keheningan menjadi tak tertahankan. Tak ada kabar, tak ada pesan, tak ada tanda-tanda kehadiran Rosemary sama sekali. Mereka lalu mulai menelpon ponsel Rosemary dengan gencar. Namun tidak ada jawaban. Parahnya lagi, telepon Rosemary kemudian mati sama sekali. Kepanikan segera terjadi. Salvador, ayahnya Rosemary, segera menghubungi teman dekat putrinya. Satu demi satu, mereka mengkonfirmasi bahwa Rosemary memang telah meninggalkan sekolah pada pukul 1.30 siang. Lalu dia naik transportasi umum seperti biasanya. Namun tak seorang pun melihatnya sejak itu. Salvador tahu pasti ada yang salah. Dia tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Dia langsung pergi ke polisi setempat untuk membuat laporan. Untungnya pihak berwenang bertindak cepat. Mengingat Rosemary masih di bawah umur dan keadaan menunjukkan adanya potensi tindak pidana, petugas mulai mengatur pencarian. Sementara itu, para tetangga dan anggota keluarga turut serta dalam upaya tersebut. Mereka menyebar ke seluruh lingkungan, memanggil namanya, mencari ke segala arah. Namun, ketakutan terburuk mereka terbukti tidak lama kemudian. Tidak jauh dari rumah Rosemary, hanya beberapa meter dari jalan yang seharusnya dilaluinya, jasadnya ditemukan sebagian tersembunyi di semak-semak lebat di daerah pedesaan. Pemandangan itu sungguh menghancurkan. Dia terlihat setengah telanjang, pakaiannya sobek, dan cedera di tubuhnya menunjukkan kalau dia habis diserang secara brutal. Namun kengerian itu tidak hanya berhenti di situ saja. Setelah diperiksa lebih dekat, penyelidik menemukan sesuatu yang bahkan lebih mengganggu. Pada salah satu kaki Rosemary, ada luka yang diukir kasar dan dalam dengan menggunakan pisau bedak. Di sana tertulis nama Julio, ditulis dengan huruf kapital besar. Tindakan mengerikan itu tidak hanya menunjukkan kebrutalan, tetapi juga gangguan mental yang mendalam. Ada seseorang di luar sana yang tidak hanya menyerang Rosemary, tetapi juga menandainya, meninggalkan petunjuk yang mengerikan. Bagi keluarga, berita itu menghancurkan dunia mereka. Rosemary, putri dan saudara perempuan mereka yang terkasih, gadis yang tidak pernah membuat mereka khawatir, telah tiada dengan cara yang paling mengerikan yang dapat dibayangkan. Dalam sekejap mata, rumah mereka yang paginya masih dipenuhi suara tawa, kini menjadi rumah duka. Berita pembunuhan Rosemary dengan cepat menyebar ke jalanan. Di seluruh lingkungan perumahan, sekolah, dan alun-alun umum, demonstrasi spontan mulai terbentuk. Tujuan mereka jelas, untuk menghormati kenangan Rosemary, menuntut keadilan atas namanya dan juga untuk mengutuk kebrutalan biadab yang telah merenggut nyawanya. Pejabat setempat segera menanggapi. Kantor wali kota mengumumkan hadiah publik sebesar 30 juta peso Kolombia bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi yang mungkin dapat mengarahkan pada penangkapan pelakunya. Tetapi sayangnya penyelidikan tersebut menghadapi kendala. Walaupun para detektif bekerja sepanjang waktu untuk menginterogasi puluhan orang yang mungkin melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau mengetahui sesuatu, namun setiap wawancara tidak ada yang membuahkan hasil. Lebih parahnya lagi, tempat kejadian perkara, yakni lahan terpencil tempat ditemukannya jasad Rosemary, tidak tersedia dukungan teknologi apapun. Tidak ada kamera keamanan CCTV yang mengawasi area tersebut. Tidak ada rekaman yang dapat menelusuri saat-saat terakhirnya atau mengungkap wajah si tersangka. Belum lagi kemudian datanglah pukulan dahsyat lainnya. Hasil pemeriksaan forensik yang dipublikasikan mengungkapkan sesuatu yang lebih mengerikan. Selain cedera luar, otopsi mengkonfirmasi apa yang ditakutkan oleh banyak orang. Rosemary rupanya telah diserang secara seksual. Ada bukti yang tidak dapat disangkal kalau dia telah diperkosa. Sebuah pengungkapan yang memperdalam kengerian di saat-saat terakhirnya. Sementara itu di sisi lain, meskipun hancur, orang tua Rosemary mulai mempersiapkan diri untuk sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh ibu atau ayah manapun, yakni mengucapkan selamat tinggal kepada anak mereka.
Pemakaman dimulai di sekolah tempat Rosemary belajar, tempat yang pernah menjadi simbol masa depannya. Kini tempat itu diliputi kesedihan. Teman-teman sekelasnya datang mengenakan seragam, membawa mawar putih dan balon. Para guru berdiri dalam duka yang sunyi, dan banyak orang tua menangis bersama mereka. Hati mereka sakit karena solidaritas. Saat peti jenazah tiba, Rosemary disambut dengan tepuk tangan meriah. Kemudian, satu persatu, mereka yang hadir berjalan mendekat untuk memberikan penghormatan terakhir. Tidak ada kata yang terucap, hanya beban duka yang menimpa semua orang yang hadir. Kemudian di sebuah pemakaman yang dipenuhi pelayat, Rosemary dimakamkan. Pemakamannya tidak hanya diiringi dengan penghormatan dan doa, tetapi juga oleh tangisan pilu dari keluarga, teman, dan orang asing. Kematian Rosemary meninggalkan kekosongan yang tak tergantikan. Sementara itu, penyelidikan terus berlanjut. Pihak berwenang meninjau setiap detik rekaman dari kamera keamanan yang terletak di sepanjang rute yang Rosemary lewati. Meski terbatas, itulah salah satunya harapan mereka. Para detektif meneliti gambar itu bingkai demi bingkai, berharap menemukan petunjuk sekecil apapun yang dapat mengungkap siapa yang telah berpapasan dengannya di hari itu. Setelah tanpa lelah menyisir rekaman selama berjam-jam, para penyelidik akhirnya menemukan terobosan yang sangat mereka butuhkan. Beberapa kamera keamanan di sepanjang rute yang Rosemary lewati rupanya berfungsi pada hari dia menghilang. Dan apa yang mereka tangkap terbukti sangat penting sekaligus mengerikan. Tepat pukul 1.35 siang pada tanggal 26 Februari, seorang pria muncul di salah satu kamera. Dia tampak berjalan di sepanjang jalan setapak di pinggir jalan yang terpencil. Penampilannya seperti seorang gelandangan, seseorang yang mengembara tanpa tujuan. Pria itu mungkin mencari tempat untuk beristirahat. 4 menit kemudian, pada pukul 1.39 siang, Rosemary turun dari bus umum dan mulai berjalan menyusuri jalan yang sama, jalan yang sudah dikenalnya menuju rumahnya. Tanpa sepengetahuannya, dia tidak sendirian. Pria itu setelah melihatnya dari kejauhan, segera bersembunyi. Saat Rosemary berjalan, ia sempat bertukar sapa singkat dengan tetangganya yang kebetulan lewat. Namun setelah pertemuan singkat itu berakhir, pria itu muncul dari tempat persembunyiannya. Dia membiarkan Rosemary berjalan sedikit ke depan sebelum diam-diam mulai mengikutinya. Menurut penyelidik, pria itu bertemu dengan Rosemary secara tak terduga. Dia lalu memaksa Rosemary ke area tersembunyi yang ditumbuhi semak belukar di pinggir jalan. Di sanalah, di rerumputan tinggi dan semak belukar, dia melakukan tindakan mengerikan. Rosemary diserang secara seksual dan kemudian dibunuh. Otopsi kemudian mengkonfirmasi bahwa si pembunuh menggunakan tangannya untuk mencekik tenggorokan Rosemary hingga dia tidak bisa bernafas lagi. Tindakan brutal dan penuh perhitungan itu tidak hanya dimaksudkan untuk membungkam suaranya saja, tetapi juga menghilangkan kemungkinan Rosemary dapat mengenalinya. 1 jam setelah serangan, tepat pukul 2.39 siang, pria itu terlihat lagi di kamera. Kali ini muncul dari arah yang sama dengan sikap tenang yang mengganggu. Dia tampak tenang, nyaris acuh tak acuh, seolah-olah apa yang terjadi beberapa saat sebelumnya tidak meninggalkan bekas apapun di hati nuraninya. Meskipun rekaman telah mengkonfirmasi rangkaian kejadian, tetapi mengidentifikasi pria itu tetap menjadi tantangan terbesar. Dengan menggunakan teknik pencitraan canggih, pihak berwenang menyempurnakan video untuk mengekstrak detail fitur wajah dan pakaiannya. Sedikit demi sedikit, gambarnya menjadi lebih jelas. Lalu salah satu penyelidik teringat akan suatu kejadian tertentu di hari yang sama. Suatu kejadian yang tidak mungkin merupakan suatu kebetulan. Jadi di pagi itu ada 275 narapidana yang telah diberikan pembebasan sementara dari lembaga pemasyarakatan terdekat. Penjara yang menampung sekitar 5.000 narapidana itu berada tidak jauh dari lokasi kejadian perkara. Di antara mereka yang diberikan cuti 72 jam, terdapat laki-laki yang dihukum karena pelanggaran serius, termasuk kejahatan kekerasan dan penyerangan seksual. Itu adalah petunjuk yang terlalu kuat untuk diabaikan. Detektif kemudian memperluas pencarian mereka, mengakses rekaman kamera keamanan dari penjara dan daerah sekitarnya. Upaya mereka untungnya membuahkan hasil. Salah satu pria yang terlihat keluar dari fasilitas penjara pada pagi itu
cocok dengan pakaian dan bentuk tubuh pria yang ditangkap dalam CCTV yang berada di rute yang dilewati oleh Rosemary. Penyelidik kemudian meminta daftar lengkap narapidana yang dibebaskan pada hari itu. Rupanya pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019, 4 hari setelah pembunuhan Rosemary, tersangka berhasil diidentifikasi. Namanya Elver James Melkor Barnold. Pria berusia 43 tahun dengan sejarah kriminal yang panjang dan penuh kekerasan. Meskipun sedikit yang diketahui tentang latar belakang pribadinya, apa yang terdokumentasi dengan baik adalah kelamnya masa lalunya. Pola perilaku kriminalnya dimulai sejak masa remaja. Saat itu, dia sudah membuktikan dirinya sebagai predator. Sebagian besar korbannya adalah anak di bawah umur. Kejahatannya termasuk melakukan penyerangan seksual, perampokan bersenjata, dan pada tahun 2002 melakukan pembunuhan seorang gadis berusia 13 tahun di kota Pereira. Ketika pihak berwenang menangkapnya atas pembunuhan itu, setidaknya 14 korban masa lalunya maju melapor. Seorang survivor menceritakan pengalamannya lolos dari maut. Saat itu, dia telah meyakinkan Elver agar tidak menyerangnya dengan mengaku kalau dia ini positif HIV. Padahal itu cuma bohongan. Kebohongan itu telah menyelamatkan hidupnya. Akhirnya, Elver saat itu dihukum atas 3 kejahatan kekerasan terpisah dan 8 tuduhan pemerkosaan. Dia lalu menerima hukuman 40 tahun penjara. Hukuman yang sayangnya bukan hukuman terberat yang tersedia berdasarkan hukum Kolombia. Dia sempat dikirim ke pusat penahanan untuk menjalani hukumannya. Namun bahkan di balik jeruji besi, Elver berupaya memanipulasi sistem peradilan. Pada tahun 2012, pengacaranya mengajukan petisi ke pengadilan untuk menggabungkan hukumannya dengan alasan akumulasi hukuman. Luar biasanya, permintaan itu dikabulkan. Hukumannya yang seharusnya berjumlah 40 tahun penjara dikurangi menjadi hanya 17 tahun. Namun, mungkin detail yang paling menghancurkan dari semuanya adalah ini. Meskipun memiliki sejarah kriminal yang luas dan penuh kekerasan, Elver malah diberikan cuti 72 jam dari penjara yang disetujui secara hukum oleh hakim. Dan meskipun ini bukan pertama kalinya Elver diberi cuti seperti itu, namun tidak ada pelanggaran yang terjadi pada kesempatan sebelumnya. Sayangnya kali ini, satu nyawa yang tidak bersalah harus dikorbankan. Saat para penyelidik mengungkap lebih banyak cerita, satu pertanyaan yang meresahkan tetap ada. Bagaimana mungkin seorang pria dengan riwayat seperti Elver bisa diberikan pembebasan sementara? Jawabannya terletak pada sistem yang seharusnya melindungi masyarakat. Elver emang telah memenuhi beberapa persyaratan formal untuk memenuhi syarat agar bisa mendapatkan cuti penjara selama 72 jam. Dan dia telah menjalani lebih dari sepertiga hukumannya, mempertahankan catatan perilaku baik saat di penjara, dan bahkan menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atasnya dari dalam penjara. Namun siapa sangka setelah diberikan cuti dari penjara, dia malah membunuh lagi. Pada pagi hari tanggal 26 Februari 2019, tepat pukul 10.47 pagi, kamera keamanan penjara merekam Elver berjalan keluar dari fasilitas tersebut. Hanya 5 menit kemudian, dia terlihat menuju ke lingkungan terdekat di sana. Dia rupanya mengambil wesel sebesar 30.000 peso atau sekitar 8, juta rupiah saat itu yang diduga dikirim oleh ayahnya untuk membantu mendanai perjalanan ke kampung halamannya di Pereira. Lalu pada pukul 12.32 siang, kamera menangkapnya berjalan di dekat pusat rekreasi. Apa yang terjadi lebih dari 1 jam kemudian akan menjadi salah satu kejahatan paling mengerikan dalam ingatan Kolombia saat itu. Ketika detektif menyatukan gerakan-gerakannya dan membandingkannya dengan metode yang diketahuinya, mereka menemukan pola yang meresahkan. Elver selalu memilih lokasi pedesaan terpencil untuk menyergap korbannya. Dia sering meninggalkan bekas luka di tubuh mereka. Untuk memastikan hubungan yang mengerikan ini, seorang ahli tulisan tangan didatangkan. Analisisnya bersifat konklusif. Huruf-huruf yang diukir di kaki Rosemary sama persis dengan tulisan tangan Elver. Dengan semakin banyaknya bukti, menangkapnya kini menjadi prioritas utama. Namun ketika cuti sementaranya berakhir, Elver tidak pernah kembali ke penjara. Dia telah menghilang. Perburuan nasional segera dilancarkan dan pihak berwenang melacak pergerakannya secara langsung. Setelah pembunuhan itu, dia rupanya pergi ke terminal transportasi kota dan melarikan diri.
Perhentian pertamanya adalah Pereira, tempat ia mencari perlindungan pada kerabatnya. Namun dengan wajahnya yang kini terpampang di berita nasional dan media sosial, serta tekanan polisi yang makin meningkat, ia tidak bisa tinggal di sana terlalu lama. Dia melarikan diri lagi, kali ini ke utara, ke kota Manasal, sekitar 40 mil jauhnya dari sana. Pada tanggal 16 Maret 2019, hampir 3 minggu setelah pembunuhan Rosemary, pihak berwenang akhirnya menemukannya. Dia rupanya bersembunyi di sebuah pertanian yang terletak di sebuah pedesaan, menyamar sebagai pekerja lapangan agar dirinya tak terlacak. Namun penyamarannya tidak berhasil. Agen polisi bergerak dengan cepat dan setelah ditangkap, Elver langsung mengaku. Dia mengakui telah melakukan kejahatan tersebut dan mengaku bahwa dia mengalami dorongan yang tidak terkendali pada saat itu. Tetapi dia juga berusaha membebaskan dirinya dengan mengatakan bahwa dia telah dikuasai oleh kekuatan gelap dan tidak dapat mengingat rincian tindakannya. Untungnya tak seorang pun yang percaya. Elver kini secara resmi didakwa dengan pembunuhan berencana, penyiksaan, dan penyerangan seksual yang kejam. Untungnya dia langsung mengaku bersalah atas semua tuduhan tersebut. Saat kejadian mengerikan ini terungkap, seluruh warga tersentak. Bukan hanya dalam kesedihan, tetapi juga dalam kemarahan. Bagaimana mungkin orang seperti Elver dibiarkan berjalan bebas, bahkan dikasih keluar dari penjara selama 72 jam? Bagaimana mungkin seorang hakim bisa mengizinkan cuti penjara bagi seorang yang diketahui memiliki riwayat kekerasan seksual dan pembunuhan anak? Berita tersebut dengan cepat menyebar dan meluas. Banyak yang menilai keputusan hakim tersebut sebagai kelalaian besar dan menduga berkas perkara Elver bahkan belum ditinjau secara menyeluruh. Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan menjadi berkurang. Berdasarkan hukum Kolombia, pelaku seperti Elver tidak berhak mendapatkan cuti sementara berdasarkan reformasi yang disahkan pada tahun 2006. Namun, karena hukumannya dimulai pada tahun 2002 sebelum Undang-Undang Perlindungan Anak dan Remaja yang berlaku saat itu, ia tetap dilindungi oleh prinsip favorabilitas, sebuah doktrin hukum yang memperbolehkan penerapan hukum yang paling ringan ketika terjadi perubahan. Setelah itu, memungkinkan pembebasannya dan akhirnya merenggut nyawa Rosemary. Pada bulan Mei 2019, hanya 2 bulan setelah penangkapannya, Elver akhirnya dijatuhi hukuman 60 tahun penjara, hukuman maksimum yang diizinkan oleh hukum Kolombia. Hukuman tersebut tidak mencakup kemungkinan pembebasan bersyarat atau pengurangan hukuman dan ditambahkan pada waktu yang masih harus dibayarnya dari hukuman sebelumnya. Karena sifat kejahatannya dan kemarahan yang ditimbulkannya di antara sesama narapidana, Elver dipindahkan dari penjara Piscellenia demi keselamatannya sendiri. Bahkan di antara para narapidana tidak ada tempat baginya. Kehidupan Rosemary yang penuh janji, kegembiraan dan ambisi telah dicuri oleh seorang pria yang seharusnya tidak pernah bebas. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.